Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santang Siliwangi. Saya dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan NIM terakhir 1002, saya akan menjelaskan proses machining blok silinder kecil. Blok silinder merupakan salah satu komponen utama dalam mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang berfungsi sebagai rumah bagi piston dan ruang bakar. Pada mesin kecil seperti sepeda motor, genset, atau mesin pertanian, blok silinder memiliki dimensi yang lebih kompak, tetapi menuntut tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan proses machining atau proses pemesinan untuk memastikan komponen ini memiliki bentuk, ukuran, dan permukaan yang sesuai dengan standar teknis. Machining sendiri adalah proses pemotongan atau penghilangan material dari benda kerja menggunakan alat potong dan mesin perkakas seperti fres, bor, bubut, hingga honing. Proses ini penting untuk mengoreksi ketidaksempurnaan hasil pengecoran atau hasil casting, menghasilkan toleransi dimensi yang presisi, serta menjamin performa dan umur pakai mesin. Lalu selanjutnya ada pemilihan bahan baku. Bahan bakunya itu ada dua. Yang pertama ada coran besi, besi cor kelabu atau besi cor nodular sering digunakan karena kemampuan menahan tekanan dan getaran, serta sifat pelumasan dirinya. Lalu yang kedua ada aluminium alloy atau coran paduan aluminium. Digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan bobot ringan dengan liner, baja, atau lapisan keras pada dinding silinder. Tahap 1, initial milling atau fresh awal. Tahap proses machining diawali dengan initial milling atau fresh awal yang merupakan langkah fundamental untuk mempersiapkan benda coran sebelum memulai proses pemesinan lebih lanjut. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah meratakan permukaan atas dan bawah dari benda coran yang masih kasar. Proses fresh awal ini sangat penting karena menciptakan permukaan yang benar-benar datar dan presisi. Lalu tahap kedua, yaitu ada drilling coolant dan lubrication passage atau pengeboran jalur pendingin dan pelumasan. Lubang-lubang untuk jalur pendingin dan pelumasan dibor sesuai dengan desain blok silinder. Ini mungkin melibatkan pengeboran dengan sudut tertentu. Tahap 3 ada rock boring silinder, boring kasar silinder, bisa disebutnya. Lubang silinder diboring kasar sehingga mendekati dimensi akhir. Proses ini menghilangkan bagian besar material dan menciptakan lubang yang lebih akurat daripada lubang pengecoran. Lalu tahap 4 ada finish milling of mounting surface atau fresh akhir permukaan pemasangan. Permukaan-permukaan yang digunakan untuk pemasangan komponen lain seperti kepala silinder, intake manifold, exhaust manifold, di-fresh dengan presisi untuk memastikan kerapatan dan keselarasan yang baik. Tahap 5 ada finish boring silinder atau boring akhir silinder. Lubang silinder diboring akhir hingga mencapai dimensi yang sangat akurat sesuai dengan spesifikasi ukuran piston. Proses ini menghasilkan permukaan yang lebih halus dan toleransi yang lebih ketat. Tahap 6 ada honing silinder atau honing silinder. Honing adalah proses finishing abrasif yang menggunakan batu asah, honing stone, untuk menghasilkan permukaan dinding silinder yang sangat halus dengan pola crosshead silang-silang. Pola ini penting untuk retensi oli, pelumas, dan penyegelan ring piston yang baik. 7 ada drilling and tapping bolt holes atau pengeboran dan pengetapan lubang baut.
lubang-lubang untuk baut, pemasangan kepala silinder dan komponen lain di bor, dan kemudian di tap dibuat ulir internal kayak gitu. Lalu yang kedelapan ada drilling and tapping additional hole, pengeboran dan pengetapan lubang tambahan. Lubang-lubang untuk sensor, fitting, atau komponen pendukung lainnya dibor dan ditap sesuai desainnya. Tahap 9 ada deburring dan cleaning, penghilangan geram dan pembersihan. Semua tepi tajam dan geram atau bur dihilangkan dari lubang, permukaan, dan jalur-jalur blok silinder kemudian dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan serpihan logam dan minyak. Tahap 10, pemeriksaan kualitas atau quality control. Blok silinder diperiksa dimensinya menggunakan alat ukur presisi, termasuk CMM, Coordinate Measuring Machine. Untuk memastikan akurasi, semua fitur termasuk diameter silinder, jarak antar lubang, dan kerataan permukaan. Inspeksi visual juga dilakukan untuk mendeteksi cacat. Tahap 11, finishing tambahan. Ini jika diperlukan, jadi opsi aja. Beberapa blok silinder mungkin memerlukan proses finishing tambahan seperti pemasangan liner silinder jika terbuat dari aluminium, atau proses perlakuan permukaan lainnya. Tahap 12 ada pembersihan akhir dan pengemasan. Blok silinder yang sudah selesai dibersihkan sekali lagi dan dikemas dengan aman dan penyimpanan atau pengiriman. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.